Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Nafis. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas besar saya, yaitu di pelajaran KRGM, di mana saya akan membuat sebuah konfigurasi LAN offset atau rancangan antena menggunakan software PetLoss. Oke, langsung saja saya mulai. Oke, jadi yang pertama ini merupakan lokasi yang saya ambil. Saya di sini menggunakan titik Banjarnegara, yaitu kota saya sendiri. Lalu ada Dieng Plateu, yaitu di pegunungan Sumber Sumbing. Lalu juga di sini ada sebuah midpoint yang saya ambil di tengah-tengah antara kedua titik ini. Lalu yang pertama itu adalah saya membuat sebuah konfigurasi space diversity dari rancangan Banjarnegara ke Dieng. Dimana dapat dilihat di sini itu ada dua antena pada masing-masing titik seperti konfigurasi TRDR yang seharusnya. Lalu sini juga ada transmission line segala macam. Langsung saja kita masuk ke dalam konfigurasi yang diambil. Yang pertama itu adalah ada set yang diambil. Pertama ini ada koordinat dari titik Dieng dan koordinat dari Banjarnegara. Lalu yang kedua untuk konfigurasi outdoor, saya menggunakan antena model HSX10 strip 142, di mana pada antena ini memiliki spesifikasi yang masuk untuk medium haul karena jaraknya itu sekitar 36 km antara Banjarnegara dan Dieng. Nah, oleh karena itu saya akan menggunakan si antena tersebut karena memiliki frekuensi kerja sekitar 15.000 MHz. Lalu yang kedua, pada IDU atau settingan microwave, saya menggunakan Microstar MH15 Mark II, di mana sama dengan tadi, saya menggunakan ini karena memenuhi persyaratan spesifikasi untuk frekuensi kerja pada medium haul 36 km, yaitu 15.000 MHz. Selanjutnya, yaitu di sini ada perhitungan untuk spasi dari antena TRDR ya. Jadi untuk diversi sendiri kita menghitung dari si panjang gelombang pertama. Jadi dari kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi kerja, yaitu adalah kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, lalu dibagi dengan 15 kali 10 pangkat 9 atau 15 GHz dengan 0,02. Itu adalah panjang si gelombang. Lalu untuk mencari spasi dari antena, maka kita tinggal mengalihkan 3 dikalikan dengan panjang gelombang lalu dikalikan dengan radius bumi dibagi dengan path length atau jarak yang dari titik A ke B, dan menghasilkan sekitar 10,61 meter untuk spasi dari antena 1 dan 2. Lalu pada konfigurasi hujan, di sini saya menggunakan Ituperai, yaitu adalah sebuah konfigurasi hujan untuk daerah tropis seperti Indonesia dengan frekuensi kerja pada 15.000 dan polarisasinya adalah vertikal, jadi ke bawah langsung. Lalu pada pet profile di sini saya menggunakan frekuensi 15.000 juga dengan si faktor 4. Karena untuk perbedaan ketinggian sendiri tidak terlalu curam seperti pegunungan yang sangat-sangat tinggi. Selanjutnya langsung kita ke bagian availability dan gain. Dimana di sini dapat dilihat ada si faktor tadi 4 itu untuk daerah sedang. Dan terakhir itu ada yang namanya annual two-way multipad availability, di mana di sini ada availability yang sangat sudah bagus, yaitu 99,999%, di mana ini sudah cukup bagus untuk availability. Selanjutnya seperti tadi saya bilang, saya juga menggunakan sebuah konfigurasi yaitu space diversity ditambah dengan sebuah repeater. Alasan kenapa saya menggunakan ini adalah karena pada space diversity biasa itu dia punya availability belum sempurna 99,999. Jadi saya akan menggunakan si repeater untuk meningkatkan availability-nya. Oke, jadi untuk set sendiri saya menambahkan satu poin di mana itu adalah titik tengah atau midpoint. Di sini terlihat, jadi selain ada titik A, B, D, dan Banjarnegara, saya juga menggunakan midpoint sebagai titik untuk si repeater tersebut atau back to back antena. Lalu yang kedua kita menggunakan antena VHP4 strip 240 karena kan sambungan antena pada A ke B dan ke C itu adalah lebih pendek daripada dengan konfigurasi tanpa repeater, maka saya menggunakan sebuah antena yang memiliki frekuensi kerja pada sekitar 26.000 MHz.
yang memenuhi persyaratan ini. Lalu yang kedua pada IGU, di sini saya menggunakan yang namanya radio model 8500 MHz dari Haris, jika saya tidak salah. Lalu alasan saya menggunakannya juga sama dengan si antena karena dia juga memenuhi frekuensi kerja pada 26.000 MHz, yaitu untuk jarak sekitar 17 km sampai 18 km. Dimana itu adalah jarak dari Dieng ke Banjarnegara atau Banjarnegara ke midpoint. Jadi saling memenuhi satu sama lain. Lalu konfigurasi selanjutnya, di sini ada perhitungan lagi untuk spasi DR. Jadi karena jaraknya yang tadi adalah sekitar 36 kilo dibagi 2, maka kita akan menggunakan frekuensi kerja yang sekitar 17 sampai 18 km. Dimana di sini adalah 26.000 MHz. Jadi kita untuk mencari si panjang gelombang, sini ada 3 kali 10 pangkat 8, itu kecepatan cahaya, dibagi dengan 26 kali 10 pangkat 9, itu adalah frekuensi kerja, menghasilkan panjang gelombang 0,011. Untuk mencari spasi sendiri, kita akan menghitung dengan 3 dikali 0,011 dikali dengan radius bumi 6.370 dibagi dengan 17,3, yaitu 12,5 meter untuk spasi dari tiap antenanya. Nah, untuk hujan saya juga menggunakan sama, yaitu dengan Kirai untuk daerah tropis dan frekuensi kerja pada 26.000. Untuk Patrafal juga pada length 15 km juga menggunakan shift faktor dan frekuensi kerja 26.000 MHz. Selanjutnya, yang membedakan dari si space diversity dan diversity sendiri itu adalah pada repeater kita akan mendapatkan sebuah tambahan yang namanya gain. Dan ini akan memberikan daya tambahan sehingga membuat si availability tambah bagus, dimana dapat dilihat pada salah satu bagian kanan ini ada di titik Banjarnegara ke midpoint sendiri memiliki sebuah availability annual two-way multiplied availability hampir sempurna, yaitu 99,999999, yang mana itu sudah sangat bagus. Jadi itulah yang membedakan bagaimana efeknya antara space diversity saja dengan menggunakan tambahan si repeater tersebut. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.